Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Hari ini hari Jumat. Gue ngetek ini Jumat malam ya. Dan nanti mungkin akan uploadnya naiknya Jumat pagi. Dan untuk itu berarti kayaknya agak bisik-bisik ya, karena udah malam juga. Dan untuk itu video ini video lanjutan dari video sebelumnya, dimana di video sebelumnya gue membahas tentang kemungkinan wildcard yang gue lakukan, yang tentunya udah gue klik juga untuk wildcard yang gue nyalain. Udah gue aktifin juga wildcardnya. Dan untuk itu kemarin masih first draft, dan hari ini gue akan membawakan untuk wildcard yang udah proper, yang udah melewati fit and proper test ya, dari analisa serta strategi yang ada tentunya. Dan untuk itu langsung aja di video selanjutnya, tim selection Fantasy Euro 2020 matchday kelima. Let's go. Oke, langsung aja, dimana gue udah menyusun juga dari segi statistik, terutama untuk statistik yang ada di sini gue pakai XG dan NPXG plus XA, yaitu nanti gue jelasin lagi. Dan juga mungkin nanti akan gue bahas lagi bahwa nggak semuanya yang bisa menggunakan wildcard ya, karena banyak juga teman-teman semua yang udah nggak bisa menggunakan wildcard. Dan nanti mungkin akan gue bahas sedikit untuk strategi yang bisa digunakan untuk teman-teman yang udah kehabisan wildcard. Dan untuk itu yang pertama-tama tentunya gue mau mengingatkan teman-teman semua untuk menjaga kesehatan tentunya, dimana hari ini benar-benar Jakarta lagi di under attack ya, benar-benar zona merah. Dan untuk teman-teman selalu taat protokol tentunya, untuk protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, karena pemerintah juga ada menerbitkan PPKM ya, untuk pembatasan gerak untuk bisa meredam virus corona ini tentunya. Dan untuk itu tentunya jaga kesehatan terus untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang sedang dicoba sakit COVID-19 bisa segera sembuh semoga. Dan ya langsung aja jump into videonya, dimana kali ini gue langsung membahas video yang akan kita bahas tentunya tanpa berlama-lama lagi. Yang dimana pertama-tama untuk teman-teman semua yang udah nggak bisa menggunakan wildcard, teman-teman bisa ambil strategi untuk memaksimalkan free transfer yang ada, dimana free transfer yang disediakan itu ada 3 free transfer. Dan mungkin untuk teman-teman bisa memaksimalkan hanya 11 pemain core inti yang bermain aja. Jadi teman-teman bisa menambah 2 transfer lagi kalau emang maksimal tim teman-teman semua biasanya kan yang nggak main atau enggak yang udah tersisih itu kurang lebih antara 8 sampai 9 pemain ya. Jadi misalkan teman-teman bisa menggunakan 3 pemain dari free transfer, artinya tersisa kalau 8 tersisa 5 transfer lagi ya untuk bisa teman-teman gunakan. Tapi kan dari 15 pemain tentunya yang dibutuhkan hanya 11 pemain. Jadi dikurang 4, jadi kemungkinan teman-teman dari total free transfer 3 itu teman-teman membutuhkan hanya minimal 2 pemain lagi ya. Jadi kurang lebih minusnya biasanya minus 8, mungkin paling affordable kalau bisa disebutin di strategi yang ada. Jadi kemungkinan strategi yang paling mungkin untuk bisa teman-teman gunakan kalau emang teman-teman udah nggak punya wildcard, yang paling safe tuh teman-teman bisa meminimalisir dari segi transfer, memaksimalkan 11 pemain aja. Jadi nggak bisa menggunakan bench, jadi benar-benar dimaksimalin untuk 11 pemain yang ada, yang harus dipastiin bisa pasti benar-benar main. Jadi untuk pemain-pemainnya harus dipastiin yang benar-benar selalu starting line up, dan juga benar-benar nggak pernah dirotasi di tengah pertandingan. Jadi itu lebih aman mungkin untuk strategi yang ada. Dan juga mungkin lagi teman-teman bisa menggunakan pemain-pemain yang untuk jangka panjang adalah pemain-pemain yang dari tim-tim yang memang udah kemungkinan lolosnya itu tinggi, kayak mungkin kayak tim-tim yang di bagian Inggris, Ukraina, Denmark, dan Swiss. Ini kayaknya agak lebih mudah kan, jadi bisa diambil dari pemain-pemain di bagian tersebut. Dan strategi selanjutnya mungkin teman-teman bisa mengambil pemain yang cukup diferensial untuk trik yang ada ya, biar bisa compete dengan pemain-pemain player-player yang wildcard tentunya. Dimana kalau emang bisa diferensial kan tentunya bisa langsung naik jauh ya untuk OR-nya. Jadi benar-benar nanti akan gue paparkan lagi untuk nama-nama yang cukup diferensial tapi memiliki statistik yang bagus untuk bisa digunakan. Dan berikut mungkin sedikit untuk tips serta strategi yang ada untuk teman-teman yang udah nggak menggunakan wildcard tentunya. Dan selanjutnya langsung aja ke segmen selanjutnya, di mana gua akan memaparkan juga untuk strategi yang ada di sini dari NPXG tadi, dari XG plus XA juga, dan juga dari tim-tim yang cukup oke. Bisa dilihat nama-nama yang cukup gacor juga untuk bisa digunakan. Dan untuk itu langsung aja gua akan
lanjut ke komputer untuk screen recorder di komputer. Let's go. Oke, di sini gue udah susun ya untuk dari strategi serta analisa yang ada, di mana di sini bisa teman-teman lihat nih di screen teman-teman semua. Di sini gue udah mengumpulkan data dari XG team dan juga XGA team di 8 besar ini, udah gue urutin dari peringkat 1 sampai peringkat 8, dan juga di bawah bisa teman-teman lihat di sini ada statistik dari NPXG plus XA dari 8 besar player yang ada. Di sini NPXG ini adalah non penalty expected goal plus XA ini adalah expected assist. Jadi benar-benar ini data dari poin-poin statistik untuk nama-nama pemain yang cukup oke dari perolehan ekspektasi ngegolin dan juga expected assistnya. Jadi di combine dan hasilnya ada nama-nama ini nih, 15 nama yang paling oke dari segi statistik XG ini dan XA. Dan juga di bawah ini ada best XG assist, di sini ada best expected assist defender ya untuk 3 nama terbaik, dan juga di bagian ini ada XG dari defender tertinggi 3 terbaik juga. Dan di sini bisa kita lihat ada bagian untuk fixture yang ada di sini, bisa teman-teman lihat. Dan gue udah susun juga untuk final wildcard yang gue akan gunakan untuk di matchday kelima kali ini. Dan sebelum itu data-data ini gue ambil dari fbref.com, bisa teman-teman lihat sendiri, nanti linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan juga bisa teman-teman lihat di sini lengkap banget ya, mulai dari XG-nya berapa, ada goals-nya juga, bahkan ada data dari 90 menit rata-ratanya XG-nya juga bisa dilihat juga. Dan nama-nama yang ada nih bisa teman-teman lihat banyak banget ya. Di sini ada nomor 1 ada Cristiano Ronaldo yang sayangnya udah tersisih. Dan tentunya langsung aja kita bahas untuk dari fixture dulu ya. Di sini bisa teman-teman lihat untuk fixturnya, di sini ada Switzerland lawan Spanyol, lalu ada Belgia lawan Italia, dan ada Ceko lawan Denmark, dan juga ada Ukraina lawan Inggris. Dan di sini bisa kita lihat selanjutnya, pertanyaannya adalah siapa kira-kira pertandingan yang cukup bisa menjadi andalan untuk bisa kita lihat dan kita jagokan tentunya untuk dari statistik yang ada. Kita lihat lagi dari expected goal dan expected goal against, artinya expected kebobolannya. Bisa kita lihat di sini untuk expected goal di 8 besar ini, yang pertama, urutan pertama ada Spanyol dengan 10,6 gol dari seluruh pertandingan di Euro kali ini. Expected goal ada 10,6, jadi cukup tinggi. Dan nomor 2 ada Denmark, lalu nomor 3 ada Italia, nomor 4 Swiss, nomor 5 ada Ukraina, dan nomor 6 ada Belgia, 7 Ceko, dan 8 Inggris. Jadi Inggris paling terakhir ya, karena juga kita melihat dari pertandingan sebelum Jerman kan cukup irit golnya Inggris ya, jadi cukup dikit bahkan untuk percobaan golnya. Dan di expected goal against, artinya kebobolan, untuk yang paling jago backnya menahan serangan lawan, di sini yang pertama ada Italia dengan perolehan expected goalnya hanya 2,1, dan selanjutnya di Inggris juga yang peringkat kedua terbaik pertahanannya dengan 2,9 untuk statistiknya sesuai dengan data yang kita lihat juga di pertandingan kita tonton. Dan ada Denmark dengan 3,3, Belgia 3,6, Spanyol 4,1, Ceko 4,7, dan Ukraina 5,4, dan yang terakhir di sini ada Swiss dengan 7,5. Jadi bisa kita lihat ya, di sini ada pertandingan pertama nih antara Spanyol melawan Switzerland, yang dimana cukup menarik, dimana di sini Spanyol peringkat 1 dalam urusan mencetak gol melawan Swiss dengan peringkat terakhir dalam urusan pertahanan. Jadi di sini bisa kita targetin untuk pemain-pemain Spanyol di lini depannya bisa menjadi andalan untuk bisa teman-teman gunakan di matchday kelima kali ini. Jadi benar-benar gacor banget harusnya ya. Jadi untuk itu gua menggunakan Morata, Torres, Sarabia untuk bisa berada di squad gua kali ini. Yang dimana tentunya tinggal kita lihat lagi untuk nama-nama Spanyol yang cukup oke nih. Di sini untuk nama-nama Spanyol dari statistik yang ada Morata di peringkat ketiga, lalu ada Sarabia di peringkat keempat dengan poin yang sama ya, dan ada Ferran Torres di peringkat keenam, lalu ada Olmo di peringkat 11. Jadi kalau memang mau dimaksimalin dengan pemain Spanyol bisa Olmo juga dimasukin. Dan untuk itu berikut nama-nama pemain dari Spanyol gua. Dan selanjutnya di pertandingan kedua ada Belgia lawan Italia. Di sini Belgia lawan Italia, kita lihat lagi dari daftar XG playernya. Belgia untuk daftar mencetak golnya ada di peringkat ke-6 melawan Italia yang pertahanannya berada di peringkat pertama. Jadi gue rasa cukup sulit untuk Belgia bisa mencetak gol ya. Melihat juga Belgia di beberapa pertandingan terakhir juga cukup agak-agak mengkhawatirkan untuk dari serangan, karena kita bisa lihat gol-golnya irit juga ya. 1-0 lawan Portugal, dan 2-0 lawan Finlandia, dan 2-1 melawan Denmark. Jadi selisihnya tipis-tipis aja. Dan juga kita lihat lagi Italia di sini cukup oke, dimana dia baru kebobolan 1 di Euro kali ini, bahkan di tahun ini dia baru kebobolan 1 Italia.
bisa seperti yang gue bilang kemarin di video sebelumnya, bahwa Italia ini menjadi tim yang baru kebobolan 1 di tahun ini, karena dia terakhir kebobolan tuh waktu melawan Belanda ya di bulan Oktober tahun lalu, jadi cukup jauh. Jadi bisa kita manfaatkan nih untuk Italia nih back-backnya. Dan selanjutnya di pertandingan ini masih Italia dan Belgia. Untuk Belgia kita balik di sini, Belgia untuk pertahanannya sendiri ada di peringkat keempat terbaik, jadi kita bisa bilang cukup lumayan oke. Dan akan melawan Italia yang penyerangannya ada di peringkat ketiga yang juga cukup oke. Jadi gue bisa prediksi untuk pertandingan Belgia Italia ini kurang lebih golnya tipis-tipis saja, 2-1, 1 sama, atau bahkan 0-0 atau adu penalti mungkin bisa terjadi. Dan selanjutnya di pertandingan ketiga di sini ada Ceko melawan Denmark, di mana Ceko lawan Denmark kita lihat lagi untuk statistik yang ada. Di sini bisa kita lihat Ceko ini berada di peringkat ke-7 untuk urusan mencetak gol, jadi peringkat 2 terbawah setelah Inggris, akan melawan Denmark yang pertahanannya peringkat 3 terbaik. Jadi agak sulit ya untuk Sik dan kawan-kawan bisa mencetak gol ya. Jadi kita bisa mentargetkan back Denmark juga. Dan kita lihat lagi untuk XG-nya Denmark di sini ada di peringkat kedua, bahkan cukup oke, akan melawan Ceko yang ada di peringkat ke-6. Jadi bisa kita targetin juga untuk lini depan Denmark ya. Di sini sebenarnya ada Poulsen, cuman Poulsen kayaknya masih cedera ya. Untuk itu gue masukin Dolberg di sini, bisa teman-teman lihat. Dan juga gue masukin Maeli, dimana Maeli ini untuk urusan penyerangannya bisa kita lihat dari data di sini nih. Maeli ini menjadi XG dari defender tertinggi ya. Jadi back dengan percobaan mencetak gol yang cukup tinggi dengan perolehan hingga 1,0 untuk poinnya. Dan Joachim Mahli berada di peringkat pertama untuk defender yang paling oke untuk urusan mencetak gol, jadi gue pakai Maeli lagi. Dan juga gue mengharapkan Christensen juga dari clean sheet-nya, karena akan melawan Ceko juga yang berada di peringkat ke-7 untuk urusan mencetak gol. Jadi untuk potensi clean sheet-nya gue rasa cukup gede untuk si Christensen, Maeli ini, dua nama ini gue taruh di belakang. Dan selanjutnya kita bergerak ke pertandingan terakhir di babak 8 besar ini, di mana di sini ada Ukraina melawan Inggris. Bisa kita lihat lagi untuk data XG yang ada di sini, Ukraina berada di peringkat ke-5 untuk urusan mencetak gol. Jadi ya di tengah-tengah ya, nggak cukup bagus dan nggak cukup buruk juga. So akan melawan Inggris yang berada di peringkat kedua untuk urusan pertahanan terbaik, dan bahkan di Euro kali ini dia belum kebobolan sama sekali. Jadi gue rasa untuk Ukraina dan kawan-kawannya agak mendapatkan perlawanan sengit harusnya melawan Inggris ya. Dan menariknya di sini untuk daftar nama player yang cukup gacor untuk di Euro kali ini ada 2 nama. Di sini ada 2 nama Ukraina ya. Di sini ada Yarmolenko dan Malinovsky. Jadi gue rasa cukup agak tricky nih untuk pemilihan ini, di mana 2 nama ini akan melawan tim dengan pertahanan terbaik kedua juga. Jadi ya agak-agak gambling harusnya, agak-agak bisa menjadi diferensial juga harusnya. Dan untuk itu gue nggak merekomendasikan seperti untuk menargetkan penyerang Ukraina karena cukup berat. Tapi gue harus memberanikan diri untuk memasukkan Yarmolenko ya di squad gue kali ini. Dan juga dari Inggris sendiri di sini akan melawan Ukraina yang untuk urusan pertahanannya terburuk kedua setelah Swiss. Jadi gue rasa bisa menjadi target yang cukup oke untuk pemain-pemain penyerang dari Inggris. Di sini gue menggunakan Harry Kane, Sterling, yang dimana juga sesuai dengan data yang ada. Di sini ada Sterling di peringkat ke-9 untuk urusan XG dan XG assist dan expected assist yang cukup bisa menjadi landasan cukup oke nih, bisa gue gunakan tentunya. Dan juga gue mengharapkan Maguire yang gue rasa cukup oke juga di pertandingan terakhir ya. Untuk percobaan mencetak gol, gue lihat beberapa kali dia menyundul dari set piece tendangan pojok kena terus, jadi gue rasa cukup oke juga untuk potensi dia mencetak gol Maguire. Dan Luke Shaw juga yang mencetak assist yang cukup tinggi, dimana juga bahkan si Luke Shaw ini menempati urutan ketiga untuk daftar assist tertinggi dari back ya. Di sini ada Steven Zaber, Karavayev dan juga Luke Shaw. Jadi gue gunakan Luke Shaw. Dan kurang lebih begitu untuk squad yang ada di sini, dimana kayak kapten gue gunakan Morata. Memang agak-agak tricky, agak-agak gua berat juga untuk menggunakan Morata, tapi dari statistik yang ada Morata ada di peringkat ketiga untuk urusan XG dan X assist. Jadi gua rasa bisa menjadi diferensial harusnya, karena orang-orang kayaknya masih nggak percaya nih Morata bisa bersuah di Euro kali ini. Jadi harus gua masukin Morata dan kemungkinan bisa gue jadiin kapten untuk Morata ini. Dan berikut kurang lebih untuk data yang ada yang bisa gue sampaikan, yang semoga membantu teman-teman semua juga ya. Dan apa lagi ya? Iya, ini aja untuk data yang ada yang bisa gue sampaikan. Mungkin untuk teman-teman yang mau lihat datanya lebih lengkap bisa di pause, bisa di zoom
karena cukup lengkap nih, ada nama-nama kayak Yarmolenko, Malinovskyi, Morata, Sarabia, Braithwaite, bahkan ada di peringkat kelima ya dengan 2,0. Jadi ya sebenarnya gue mau masukin Braithwaite ya ketimbang Dolberg, cuman gue nggak berani dengan Lord ini, jadi gue Dolberg kayak dulu ya. Ya itu aja kayaknya untuk statistik yang ada yang bisa gue sampaikan kali ini. Ya, dan berikut untuk ulasan serta tim selection dan wildcard yang udah gue sampaikan dan serta strategi yang gue paparkan. Semoga membantu teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di Fantasy Euro di matchday kelima kali ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih bingung atau masih punya pertanyaan, bisa langsung feel free to ask langsung di kolom komentar di bawah. Nanti bisa gue jawab seperti biasa tentunya. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang punya saran serta masukan yang terlewat dari gue, dari nama-nama yang ada, mungkin bisa langsung feel free to tulis lagi di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih untuk teman-teman yang udah ngasih saran tentunya. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar Fantasy Euro, Fantasy Premier League, dan fantasi lainnya dari channel ini. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.